Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Berbagai suku, agama, dan juga daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam dan juga unik. Salah satu aspek kebudayaan yang menarik untuk dikaji adalah proses kimia yang terlibat dalam pembuatan produk-produk budaya seperti makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, dan juga sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Indonesia? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Kenalin, aku Afifani Suatu Nafiah dari SMP Yayasan Pupuk Kalimantan. And welcome to Chat, Chemistry and Talk, di mana kimia bekerja di balik karya Indonesia. Teman-teman, kalian tahu gak sih sekarang aku lagi pakai baju apa? Yaps, bener banget. Sekarang aku lagi pakai kain tenun ikat khas dari Sulawesi Selatan, yakni Tanah Toraja. Salah satu karya seni asal Indonesia yang terkenal akan keindahannya dan juga pola-pola uniknya. Kalian tahu gak sih, ternyata ada loh beberapa daerah Indonesia yang terkenal akan kain tenun ikatnya, seperti Bali, Lombok, Tanah Toraja, dan juga sebagainya. Nah, teman-teman, ternyata kain tenun yang seindah ini dalam proses pembuatannya terjadi proses-proses kimia loh. Hah? Kok bisa sih? Padahal kan cuma benang. Nah, biar teman-teman semua tahu, aku akan kasih tahu ke teman-teman semua. Tapi sebelum itu, yuk kita kenalan dulu dengan kain tenun ikat khas dari Tanah Toraja. Kain tenun sendiri adalah kain tenun yang pembuatan motifnya menggunakan teknik ikat. Teknik ikat dilakukan pada bagian-bagian tertentu dari benang. Dimaksudkan agar bagian terikat itu tidak terwarnai saat dicampurkan ke dalam cairan pewarna. Nah, teman-teman, proses pembuatan kain tenun ikat itu melibatkan banyak sekali tahap. Dan ternyata ada salah satu bagian yang paling menarik loh, yaitu dari proses pewarnaannya. Kain tenun ikat Tanah Toraja adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang terkenal dan juga kaya akan sejarah dan juga maknanya. Setiap helai dari kain tenunnya menyimpan banyak sekali cerita panjang tentang para pengrajinnya dan juga keindahan dari alam Tanah Toraja. Proses pembuatan kain tenun ikat ini tidak hanya melibatkan keterampilan tangan yang sangat luar biasa, namun juga ilmu-ilmu kimia yang menarik. Mari kita telusuri lebih dalam lagi bagaimana ilmu kimia berperan penting dalam menghasilkan karya seni tekstil yang sangat menakjubkan ini. Yang pertama, dari segi pewarnaannya. Kain tenun ikat biasanya menggunakan pewarna-pewarna alami, seperti yang bersumber dari tumbuhan, seperti daun suji yang menghasilkan warna hijau, indigo yang menghasilkan warna ungu, dan kunyit yang menghasilkan warna kuning. Ataupun yang berasal dari hewan, seperti serangga cacinil yang menghasilkan warna merah atau biasa kita sebut sebagai karimin. Ataupun yang berasal dari mineral, seperti tanah liat yang menghasilkan warna coklat. Dalam chat kali ini, aku akan menjelaskan tentang warna hijau yang berasal dari daun suji. Nah, teman-teman, dalam proses pembuatannya, daun suji yang mengandung pigmen alami dari klorofil ini dapat menghasilkan warna hijau cerah yang sangat cantik. Saat direbus dengan air panas, pigmen dari daun suji ini akan luntur dan juga larut dalam air. Dengan suhu panas yang tepat, dapat mempercepat pelenturan pigmen dari daun suji. Proses ini melibatkan interaksi antara molekul pigmen dan juga molekul air. Ikatan-ikatan lemah seperti ikatan hidrogen antara air dan juga pigmen memungkinkan pigmen untuk keluar dari struktur daun dan menyebar di dalam air. Nah, setelah serat kain direndam dalam larutan pewarna, pigmen harus diikat kuat-kuat pada serat kain. Proses ini dinamakan dengan fiksasi. Seringkali sebelum proses pewarnaan dimulai, serat kain akan direndam dengan zat mordan atau zat pengikat. Mordan seperti tawas, garam besi akan bereaksi pada serat kain dan membentuk ikatan yang sangat kompleks. Ketika serat kain telah dimordan, lalu direndam dalam larutan pewarna, pigmen akan berinteraksi dengan mordan yang telah menempel pada serat kain. Terbentuknya ikatan-ikatan kimia antara mordan, pigmen, dan juga serat kain akan mengunci warna pada serat kain. Faktor seperti pH air, suhu, dan waktu perendaman akan mempengaruhi hasil akhir dari warna. Yang kedua adalah modifikasi warna, yang melibatkan banyak sekali campuran warna dari berbagai pewarna alami. Oleh sebab itu, dapat menghasilkan warna-warna yang beragam dan juga unik. Adapun dari faktor lingkungan, seperti sinar matahari, udara, dan juga air dapat mempengaruhi warna seiring berjalannya waktu loh. Teman-teman, jika kita menggunakan pewarna alami, ada banyak banget loh manfaatnya. Yang pertama, kita dapat menjaga lingkungan kita, karena pewarna alami tidak mengandung zat berbahaya, sehingga lebih ramah lingkungan. Selain ramah lingkungan, warna alami juga dapat menghasilkan warna yang unik dan juga khas, sehingga menghasilkan kain tenun ikat yang memiliki karakteristiknya tersendiri. Beberapa pewarna alami memiliki sifat antioksidan dan juga antibakteri, sehingga baik untuk kesehatan kita loh. Nah, itu tadi adalah proses dan peran kimia dalam pembuatan kain tenun ikat khas dari Tanah Toraja. Kita sebagai pemuda-pemudi bangsa harus meneruskan dan melestarikan budaya Indonesia agar tidak hilang seiring berkembangnya teknologi.
Pemuda-pemudi Indonesia memiliki peran krusial dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, khususnya dalam bidang budaya. Kita sebagai pemuda-pemudi bangsa harus menjadi pelestari dan juga pengembang kekayaan budaya bangsa. Selain itu, kita juga harus menjadi jembatan antar generasi, memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda lainnya, melalui media sosial ataupun platform digital. Dengan kreativitas dan juga semangat inovasi yang tinggi, pemuda-pemudi bangsa dapat menghasilkan karya seni yang luar biasa dan juga relevan dengan zaman, namun tetap berakar pada nilai-nilai luhur budaya bangsa. Melalui pelestarian dan pengembangan budaya ini, pemuda-pemudi tidak hanya memperkaya khazanah budaya Indonesia, namun juga memperkuat identitas bangsa, meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukannya? Jangan hanya menjadi penonton, tapi jadilah bagian dari perubahan. Agent of Change, yes we can! Marilah kita bersama-sama berkarya dan berinovasi untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Sekian dari saya, salam hangat untuk Indonesia Emas 2045 dari SMP Yayasan Pemukal di Montang. Dan sampai jumpa lagi di chat Chemistry and Talk selanjutnya. Aku Afifani Suatu Nafiah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.